Salam, Bapak Ibu, Oma Opa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat sore, selamat tahun baru 2021. Selamat bertemu kembali dalam persekutuan KUL GKI Salatiga di awal tahun 2021 secara online. Puji Tuhan, karena begitu besar kasih-Nya telah menjaga, melindungi kita melewati masa-masa yang sulit dalam situasi pandemi COVID-19 di tahun 2020. Dan Tuhan berkenan kita memasuki tahun 2021. Semoga di tahun yang baru ini kita semua tetap semangat dan sukacita walau pandemi COVID-19 belum berlalu. Tuhan beserta kita. Selamat beribadah. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih, mengawali persekutuan kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan dan perkenan Tuhan. Kami boleh beribadah bersama secara online sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh menapaki tahun 2021. Itu semua karena berkat dan pertolongan Tuhan yang Maha Kasih. Dengan sukacita kami akan menaikkan pujian dan akan mendengar serta merenungkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Lukas Ban. Tuhan pimpin dan sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, bukalah hati dan pikiran kami. Kami siap untuk mendengar serta merenungkan firman-Mu. Kami mohon berkat dan tuntunan Roh Kudus untuk Bapak Penatua Lukas Ban yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, lindungi kami dari awal sampai akhir persekutuan ini. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hari lepas hari semakin mengasihi Engkau ya Tuhan. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangan
Saudara-saudara, hari berganti hari, waktu terus berjalan. Dalam tiap kejadian tersimpan kesempatan. Walaupun hidup kita dipenuhi rutinitas, Dalam tiap rutinitas terselip makna. walaupun semua tampak sia-sia, Tuhan membuat segalanya indah pada waktunya. mari hadapi masa depan menurut kehendak Tuhan, agar kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin sabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku sama. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku. Makin bergiat menjadi muridnya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku sama. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat berjumpa kembali dalam persekutuan bulanan Komisi Usia Lanjut GKI Salatiga di bulan Januari 2021. Semoga di tahun 2021 ini kita senantiasa ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan untuk terus menjalani kehidupan kita di sepanjang tahun baru ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini, marilah kita berdoa memohon pimpinan dari Tuhan melalui Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, puji syukur kepada Tuhan atas segala pemeliharaan Tuhan hari lepas hari sampai saat ini. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2020 yang telah kami lewati. Dan saat ini Tuhan boleh mengizinkan kami untuk memasuki tahun 2021 ini. Mengawali tahun 2021 ini, Komisi Usia Lanjut GKI Salatiga akan kembali memulai persekutuan bulanan. Kami mohon kehadiran-Mu. Biarlah persekutuan kami di tahun baru ini lebih meningkatkan kehidupan iman kami, sehingga dari hari ke hari kami semakin lebih dekat kepada Tuhan. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Siapkan hati kami
agar firman-Mu benar-benar tertanam dalam hati kami dan dapat kami jadikan pedoman di sepanjang kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan pada saat ini diambil dari Filipi pasal 13, Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14 demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Tema persekutuan untuk bulan Januari tahun 2021 ini adalah sehari demi sehari. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus, kita patut bersyukur kepada Tuhan saat ini kita berada di awal tahun, yaitu bulan Januari 2021. Tahun 2020 baru saja kita lewati dengan segala kenangan manis maupun kenangan pahit yang tak terlupakan, baik sebagai pribadi, keluarga, ataupun sebagai persekutuan. Begitu banyak berkat-berkat Tuhan yang kita terima dan alami setiap hari. Itu semua terjadi karena kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Bagaikan air yang selalu mengalir siang dan malam, tak henti-hentinya. Selain berkat-berkat Tuhan, kita juga tidak lepas dari berbagai pergumulan hidup di tahun 2020 yang lalu. Salah satunya yang masih menghantui kehidupan kita sampai saat ini adalah adanya pandemi virus corona yang masih menghantui kehidupan kita. Kapan COVID-19 ini berlalu, belum ada yang bisa dapat memprediksinya. Hanyalah Tuhan yang tahu. Dan Tuhan pasti mempunyai rencana yang baik di balik peristiwa COVID ini. Namun sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita terus berdoa dan berharap suatu saat nanti pandemi virus corona ini bisa berlalu, sehingga kita dapat kembali melakukan segala aktivitas kita seperti semula. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, beban-beban kehidupan yang kita alami di masa lampau dan mungkin masih kita alami saat ini tidak akan pernah berakhir. Selama kita masih diberikan kehidupan, persoalan itu selalu datang silih berganti. Ibarat roda yang selalu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Dan itulah kehidupan yang seringkali kita jalani. Namun janganlah kita biarkan semuanya membelenggu dan merampas sukacita dan damai sejahtera yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan yang menyertai dan selalu menolong perjalanan kehidupan kita di masa lampau akan tetap terus memimpin perjalanan hidup kita di tahun 2021 ini. Dia tidak akan meninggalkan kita sedetik pun. Dia juga berjanji akan bersama kita di sepanjang kehidupan kita, melewati persoalan-persoalan hidup, dan bahkan siap memberikan jalan keluar ketika kita menghadapi jalan buntu. Bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil baginya, asalkan kita mau serahkan seluruh kehidupan kita kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, oleh karena itu kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk melupakan segala hal-hal pahit di masa lampau yang membuat kita jauh dari Tuhan.
dan kita diminta untuk terus mengarahkan seluruh kehidupan kita ke masa depan. Masa depan yang penuh harapan bersama Tuhan. Karena Tuhan sendiri berjanji akan menjamin masa depan yang lebih baik dari hari kemarin. Seperti yang dinasihatkan Rasul Paulus dalam bacaan kita saat ini, yaitu di dalam Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Rasul Paulus mengatakan, "Inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Apa maksud Rasul Paulus mengatakan melupakan apa yang telah di belakangnya? Paulus tidak mau melihat ke belakang. Ia tidak mau mengingat lagi apa yang pahit dalam hidupnya, apa yang pernah ia lakukan melawan kehendak Tuhan. Sebab hal itu akan menghalang-halanginya dalam upaya melakukan tugas panggilan yang sudah disediakan Tuhan baginya. Tidak lagi mengingat akan kesalahan-kesalahannya yang pernah ia lakukan di masa lalu. Bahkan Paulus mengatakan segala sesuatu yang dulu dianggapnya merupakan keuntungan baginya, sekarang dianggapnya rugi ketika mengenal dan hidup dalam Kristus. Bagi Paulus, Tuhanlah yang lebih utama dan lebih mulia dari semua apa yang ia miliki. Oleh karena itu, ia akan melepaskan semuanya itu dan dianggapnya sampah, supaya ia dapat memperoleh Kristus, menjadi milik Kristus yang telah menyediakan hadiah sorgawi baginya. Semua yang dahulu ia banggakan di hadapan Tuhan dan yang di dalamnya yang ia berusaha mendapatkan kebenarannya, ia lupakan semuanya. Apa yang ia telah punyai, apa yang ia capai, dan apa yang ia miliki dalam hidupnya, semuanya itu ia lupakan dan ia tinggalkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, justru sebaliknya, Paulus mengarahkan diri sepenuhnya kepada apa yang di hadapannya dan berlari-lari kepada tujuan. Di sini ada dua hal yang ingin dilakukan Paulus. Di satu pihak, apa yang di belakang ia harus melupakan, dan di satu pihak, apa yang di muka ia harus mengarahkan diri kepadanya. Di sini keputusan ada pada Paulus sendiri. Tentu semuanya itu karena campur tangan dari Roh Kudus semata. Jika Paulus setia mengarahkan seluruh kehidupannya akan panggilan yang Tuhan percayakan kepadanya sebagai tugasnya, maka ia akan beroleh hadiah. Itu pasti karena panggilannya, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dan berlangsung dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Paulus juga mengingatkan anggota jemaatnya di Filipi agar apa yang sudah dilakukan oleh Paulus, melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan kehidupan mereka sepenuhnya kepada Tuhan, walaupun mereka menghadapi berbagai pergumulan hidup. Paulus juga menasihatkan anggota jemaatnya agar apa yang mereka telah capai, kehidupan iman bersama Tuhan, jangan mereka lepaskan. Jangan mereka mundur ke belakang atau menyimpang dari jalan-jalan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus, dari bacaan kita hari ini, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, hidup yang bermakna. Sebagai anggota jemaat usia lanjut di awal tahun 2021 ini, kita diingatkan kembali untuk setiap hari terus menjadi lebih baik, mengisi sisa-sisa hari kehidupan kita, menjadi bermakna bagi keluarga, sahabat, persekutuan, dan orang-orang di sekitar kita.
menghasilkan buah-buah kebaikan atau buah-buah roh, seperti yang tertulis di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, yaitu mewujudkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan suku, agama, status sosial, kaya miskin, dan sebagainya. Hidup dalam sukacita, walaupun menghadapi berbagai persoalan hidup, memiliki damai sejahtera dalam hati yang selalu terpancar keluar dan dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Sabar menghadapi berbagai cobaan hidup, walaupun itu berat. Hidup dalam kemurahan, suka peduli dan membantu orang lain walaupun mungkin kita sendiri hidup dalam keterbatasan. Selalu melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Setia dalam perkara-perkara kecil walaupun mungkin tidak berarti bagi kita. Hidup dalam kelemah lembutan, tidak menjadi kasar, tidak mudah marah, emosi, dan lain sebagainya. Ia selalu menguasai dirinya dalam segala hal, tidak mudah dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang dihadapinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, memang tidak mudah bagi kita sebagai kaum usia lanjut untuk menjadi lebih baik melalui tutur kata, sikap hidup, dan perbuatan kita hari demi hari. Tetapi biarlah kita terus memohon kepada Tuhan untuk membantu kita agar di usia yang lanjut ini kita menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi dan bermakna bagi sesama. Kemudian yang kedua, hidup yang lebih baik butuh perjuangan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk menjadi anggota usia lanjut yang bermakna atau orang yang lebih baik, tidak seperti membalikan telapak tangan. Tidak mudah menjadi orang Kristen yang lebih baik, apalagi di tengah-tengah pergumulan hidup seperti yang saat ini kita hadapi. Namun butuh sebuah perjuangan, bahkan pengorbanan, tenaga, pikiran, bahkan apa yang kita miliki. Ibarat seperti seorang pelari yang mengikuti lomba lari jarak jauh. Ketika seorang pelari akan mulai lari, sejak di garis start, ia harus fokus dan perhatiannya mengarah ke depan. Ia harus menyadari bahwa ia sedang berada di sebuah gelanggang lomba. Ia akan mengikuti lomba dan terpenting adalah ia harus mencapai garis akhir dan menjadi pemenang. Ia harus mendapatkan hadiah yang telah disediakan baginya. Dan untuk mendapatkan hadiah tidaklah mudah bagi si pelari. Butuh usaha yang tidak mudah. Mulai dari persiapan yang dilakukan, makan makanan yang bergizi, menggunakan waktu untuk beristirahat yang cukup, berani menghadapi tantangan dan rintangan ketika menghadapi lomba lari dan sebagainya. Artinya jika seorang pelari ingin menjadi pemenang lomba, menjadi lebih baik, butuh usaha dan perjuangan. Tanpa usaha tidak mungkin memperoleh apa yang diinginkannya. Saudara-saudara dikasihi oleh Yesus Kristus, demikian halnya dengan kita sebagai warga usia lanjut untuk memiliki hidup yang lebih baik, butuh sebuah usaha. Walaupun mungkin fisik kita terbatas karena faktor usia, namun percayalah, Tuhan sendiri yang akan membantu kita, memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan bagi Tuhan. Jadikan kehidupan kita di usia lanjut ini menjadi orang-orang yang berkualitas, memiliki iman yang kuat dan hidup. Saudara-saudara dikasihi Yesus Kristus, yang ketiga atau yang terakhir adalah tidak mudah menyerah. Tidak mudah menjadi anggota jemaat usia lanjut yang terus dituntut untuk menjadi orang yang lebih baik. Ada faktor-faktor baik dari dalam diri kita atau dari luar diri kita, bahkan lingkungan, yang sering mempengaruhi upaya kita untuk menjadi orang Kristen yang lebih baik.
Akibatnya tidak sedikit orang yang lalu berhenti, bahkan tidak bisa lagi berusaha untuk memperbaiki diri menjadi orang-orang yang lebih baik. Karena dalam dirinya masih terdapat perbuatan dosa. Jika perbuatan dosa itu masih kita biarkan menguasai kehidupan kita, maka akan sulit untuk berubah menjadi orang yang lebih baik. Oleh karena itu, satu hal penting yang seharusnya kita miliki sebagai warga usia lanjut adalah terus mencoba dan berusaha terus-menerus mencapai apa yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dan untuk mewujudkan semuanya itu, salah satu syarat untuk menjadi orang yang lebih baik atau menjadi anak Tuhan yang lebih baik adalah jangan mudah menyerah dalam upaya menjadi orang yang baik. Kita bisa belajar dari seorang pelari yang digambarkan oleh Rasul Paulus. Ketika pelari tersebut masuk dalam gelanggang perlombaan, dia akan mengarahkan tujuan hidupnya ke depan. Dia terus berlari dan berlari, tidak mudah menyerah, dan akhirnya dia mencapai garis finish dan memperoleh hadiah yang disediakan Tuhan baginya. Tuhan ingin kita juga tidak mudah menyerah. Ketika selalu berusaha melakukan yang terbaik, Dia pun akan menyediakan hadiah, yakni mahkota surgawi yang kekal bagi setiap orang, termasuk kita, yang selama hidupnya menjadi orang yang lebih baik dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Yesus Kristus, jika kita ingin menjadi orang yang baik dan menjadi berkat bagi orang lain, maka mulailah dari diri kita sendiri. Jangan menunggu orang lain berbuat baik kepada kita, lalu kita meresponnya, membalasnya juga dengan berbuat baik bagi orang lain. Perintah Tuhan sudah jelas diberikan kepada kita, yakni kita dipanggil untuk berbuat kebaikan kepada semua orang, menghasilkan buah-buah kebaikan. Memasuki tahun 2021 ini, marilah kita terus berlomba-lomba untuk menjadi orang Kristen yang terus berbuat kebaikan. Mumpung masih ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk hidup dan berkarya di usia lanjut. Kita mau gunakan waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta atau uang yang kita miliki untuk membantu orang lain yang ada di sekitar kita. Kita juga diingatkan untuk terus menjadi orang yang lebih baik dan terus berusaha untuk melakukan yang terbaik. Memang tidak mudah menjadi orang Kristen yang baik. Perlu perjuangan tak henti, sehari demi sehari. Jangan menunggu jika mendapatkan rezeki yang banyak baru mau berbagi kepada orang lain. Namun saat kita berkekurangan pun, kita belajar untuk berbagi atau peduli kepada orang-orang lain. Atau ketika kita dalam keadaan sakit pun, kita terus mendoakan keluarga, anak cucu kita, sahabat, hamba-hamba Tuhan yang selalu melayani kita, mendoakan pemerintah, kota tempat tinggal kita, dan lain sebagainya. Dan ini adalah tugas yang harus kita lakukan, terus mendoakan mereka. Memang tidak mudah untuk melakukan semuanya itu, karena keterbatasan yang kita miliki. Namun Tuhan akan membantu kita. Dia akan memampukan kita untuk melakukan yang terbaik. Asal kita mau tekun dan setia memohon pertolongannya atas hidup kita. Untuk itu, janganlah mudah menyerah. Belajar dari seorang atlet pelari yang terus berlari dan berlari untuk mencapai garis akhir, untuk mendapatkan hadiah yang telah disediakan baginya. Hidup ini adalah ibarat mengikuti sebuah lomba. Kita sedang mengikuti lomba, dan mereka yang bisa sampai tujuan akhir atau finish adalah mereka yang tekun dan setia melakukan kebaikan selama hidupnya.
walaupun selalu menghadapi berbagai tantangan hidup. Pesan firman Tuhan kepada Rasul Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 14 juga berlaku bagi setiap kita, bagi bapak dan ibu. Dan berlari-larilah kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Marilah di awal tahun baru, bulan Januari 2021, kita terus mengarahkan seluruh kehidupan pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan tetap senantiasa memimpin kehidupan kita, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami saat ini untuk boleh bersama-sama mengadakan persekutuan Komisi Usia Lanjut GKI Salatiga di awal tahun baru 2021 ini. Terima kasih Tuhan untuk segala pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan di sepanjang tahun 2020 yang kami lewati. Kami masih terus dipelihara dan boleh Tuhan mengizinkan kami memasuki tahun 2021 ini. Kami percaya Tuhan akan terus memimpin setiap langkah-langkah kehidupan kami di sepanjang tahun ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengar saat ini. Biarlah firman Tuhan selalu menjadi pegangan dalam seluruh kehidupan kami. Ajarkan kami untuk meninggalkan dan melupakan segala hal-hal jahat atau dosa yang kami lakukan di masa lalu dan mau bersedia mengarahkan seluruh kehidupan kami di masa depan ke dalam tangan Tuhan. Ajarkan kami juga untuk terus berlomba melakukan perbuatan-perbuatan baik. Bapa yang Maha Baik, kami mau berdoa untuk setiap kami warga usia lanjut GKI Salatiga atau simpatisan. Biarlah kami tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Berikan kami kekuatan dan kesehatan agar di usia lanjut ini kami terus semangat untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kami juga berdoa khususnya bagi kesehatan kami di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Kami boleh menjaga protokol kesehatan dan juga memutus mata rantai penyebaran virus corona agar tidak menular bagi diri kami maupun orang-orang di sekitar kami. Kami juga berdoa untuk gerejamu GKI Salatiga yang telah memasuki usianya yang ke-78. Kiranya gerejamu tetap melakukan tugas panggilan gereja, yaitu melakukan persekutuan, pelayanan, kesaksian di tengah-tengah masyarakat. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami juga berdoa bagi pengurus Komisi Usia Lanjut GKI Salatiga yang Tuhan percayakan untuk merencanakan dan melaksanakan program Komisi Usia Lanjut di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Tuhan berikan kesehatan dan semangat untuk terus melayani Tuhan dan sesama. Inilah doa syafaat dan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber kehidupan yang sejati, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita akan menutup ibadah kita dengan tekad untuk memakai waktu anugerah Tuhan. Kami akan menggunakan tiap kesempatan. Di tiap waktu ada rencana Tuhan. Kami akan belajar hidup dalam rencana Tuhan, dalam hidup kami untuk terus melayaninya, memberi sukacita kepada sesama. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih, terima kasih telah mengikuti persekutuan KUL GKI Salatiga pada sore hari ini dengan sukacita dan penuh rasa syukur. Sehat selalu, semangat terus, Tuhan Yesus memberkati.